Pemanfaatan generatif AI sebagai solusi permasalahan dalam pembelajaran. Mungkin nanti dalam saya menyampaikan paparan ini ada yang tergelitik untuk berkomentar, untuk memberikan umpan balik, bisa langsung present atau open mic, langsung saja menginterupsi, tidak masalah buat saya. Mungkin ada yang pernah ya, menggunakan apa yang saya terangkan nanti, bisa berbagi. Ya. Harapan saya nanti tidak hanya satu arah, ya, tetapi benar-benar bisa interaksi ya, antara saya dengan Bapak Ibu. Mohon izin untuk Bapak Ibu senior, saya di hadapan Bapak Ibu bukan menggurui, karena ini hanya sekadar cerita saja apa yang pernah saya lakukan. Semoga nanti bisa Bapak Ibu terapkan apabila berkenan, apabila bermanfaat begitu. Nah, praktik baik ini baik buat saya, bisa jadi biasa saja buat Bapak Ibu ya. Atau bisa jadi biasa buat saya, tapi buat Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa, saya belum pernah dapat, belum pernah dengar. Maka nanti terserah Bapak Ibu merespon bagaimana, yaitu kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwijatmiko, saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Temanggung, Bapak Ibu. Pengalaman narasumber pada tahun 2024 ini, berarti baru 2 bulan atau bahkan malah 1,5 bulan, sudah beberapa kali menyampaikan ke rekan-rekan guru, ya, komunitas guru yang ada di entah itu Jawa Tengah ataupun di provinsi yang lain. Satu pengalaman yang bagi saya luar biasa, sehingga saya semakin nyaman saja, semakin nyaman untuk bersama dengan Bapak Ibu guru dimanapun, ya, dari manapun, untuk kita bisa belajar bersama. Ini sedikit CV saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nazarul. Bekal saya untuk ada di hadapan Bapak Ibu pada malam hari ini. Pengalaman saya mulai dari awal mula di Islamic School Malaysia itu benchmarking, ya. Kemudian berikutnya instruksi nasional dan sampai ke sekarang. Terakhir tahun kemarin membersamai CGP, saya sebagai fasilitator. Di tahun ini saya bersyukur masih di colek BPGB Jawa Tengah untuk menjadi fasilitator CGP Angkatan 10. Dan juga instruktur untuk PGP yang sebentar lagi sudah akan mulai dibuka, yang Angkatan 10. Bapak Ibu, yang akan saya bagikan adalah bagaimana dan apa generatif AI itu, yang ternyata bisa membantu saya, ya, membantu saya dalam membuat perangkat pembelajaran yang menurut saya lebih menarik, ya, lebih kreatif. Ya. Dari pengertian terlebih dahulu, Bapak Ibu, apa itu generatif AI? Ini adalah pemodelan dari kecerdasan manusia. Jadi benda mati, perangkat yang dibuat cerdas. Yang dibuat cerdas seperti manusia, bahkan bisa jadi lebih cerdas.
Nah, AI dalam keseharian kita apa? Apakah kita ini sering pernah menggunakan AI dalam keseharian atau AI ini kecerdasan buatan? Bapak Ibu pasti sering menggunakan search engine, Google, ya, mencari informasi itu kecerdasan buatan. Google Maps yang sering bepergian, touring, ya, ini juga kecerdasan buatan. Dia bisa menunjukkan jalur terdekat, tercepat, ya, bahkan bisa menunjukkan apakah di ruas jalan ini macet atau tidak. Kemudian media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, itu mempunyai algoritma cerdas. Contoh sederhana, Bapak Ibu, kalau Ibu, Bapak pernah belanja melalui Shopee, ya. Misalnya malam ini mencari sepatu, mau beli sepatu gitu. Pilih-pilih tuh di Shopee gitu ya. Besok begitu melihat Instagram, tiba-tiba muncul penawaran sepatu. Ketika buka YouTube, Facebook, tiba-tiba muncul penawaran sepatu. Itu karena ada algoritma yang mengkaitkan. Jadi dia cerdas nih, nawar-nawarkan itu sesuai dengan apa yang sedang kita cari. Kemudian game ini jelas kecerdasan buatan. Kemudian aplikasi musik, film itu bisa menyortir sesuai dengan kesukaan, ya. Sukanya horor, sukanya komedi, itu otomatis dipilih. Bapak Ibu yang sering bepergian menggunakan transportasi online, bukan transportasi online, aplikasi transportasi online. Yang online itu aplikasinya ya. Gojeknya ini sebenarnya nggak online kan, hanya kadang latah saja. Ini juga kecerdasan buatan. Aplikasi penerjemah, kemudian sistem diagnosa penyakit, ini merupakan AI dalam keseharian. Robotik jelas ini AI. Ya. Nah sekarang kita masuk pada problema kita atau problematika. Ini sebenarnya problem saya. Ya. Problem saya adalah saya ini kurang kreatif, ya, dalam merancang pembelajaran yang menarik. Saya juga belum mahir membuat media tayang, PowerPoint lah. Kalau Bapak Ibu menganggap tayangan saya ini menarik, ya terima kasih. Tetapi ini bukan buatan saya murni. Saya hanya mengetikkan saja poin-poinnya, sedangkan tampilan-tampilannya itu dipilihkan, dibuatkan oleh AI. Contohnya ini. Jadi saya tuh paling tidak pinter kalau membuat bahan tayang yang dengan animasi, dengan variasi apa gitu. Nah ini saya dibantu oleh AI. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat ini sepertinya menarik, itu yang menarik, yang membuat menarik itu AI. Kecerdasan buatan. Kemudian rencana penyelesaian masalah berdasarkan problem saya tadi itu, saya harus menyadari bahwa teknologi IT saat ini itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan saya tidak boleh kalah dibandingkan murid-murid saya. Maka saya harus belajar mengembangkan diri ya untuk mempelajari hal yang baru. Itu rencana penyelesaian masalah dari problem yang tadi saya hadapi. Saya menemukan bahwa AI bisa menjadi solusi. Membantu saya dalam merancang desain pembelajaran lebih menarik dan inovatif. Membantu saya dalam membuat pertanyaan pemantik sesuai dengan topik atau materi. Nah ini Bapak Ibu, kadang kita lalai, kadang kita lupa. Ketika masuk materi baru, kita lupa memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa.
Sepertinya ini sepele, tetapi ternyata pertanyaan pemantik itu bisa membuat siswa itu merasa tertarik ya, dengan apa sih yang akan saya pelajari ini. Nah, Bapak Ibu kalau susah membuat pertanyaan pemantik nanti minta tolong AI. Kemudian solusinya membantu saya dalam membuat materi ajar. Nah, ini materi ajar sekarang sedang tren kan. Bagi Bapak Ibu guru yang agak malas seperti saya, nah ini generatif AI ini sangat membantu. Bapak Ibu membuat perangkat ajar, materi ajar satu topik, saya rasa tidak selesai dalam waktu 1 jam. Mulai dari awal sampai asesmennya. Tapi menggunakan generatif AI, 5 menit, 10 menit saja jadi. Ya, nanti bagaimana caranya. Kemudian membantu saya dalam mencari referensi. Ya, saya menjadi penulis dan penelaah buku ajar SMK, 4 judul, yang 2 judulnya lolos penilaian Kurbuk tingkat nasional. Itu saya tidak dari otak saya sendiri menyusun buku itu, Pak. Tetapi bagaimana saya merangkai kalimat itu berdasarkan referensi. Karena guru itu kan tidak bisa berteori sendiri kan. Kita mengajar di kelas itu juga bukan teori yang saya buat, kita buat. Kita hanya mentransfer saja. Nah, kalau di kelas itu mentransfernya langsung, ya. Tapi kalau buku itu mentransfernya lewat tulisan. Kalau di kelas itu bahasanya non formal, informal, kalau dalam bentuk buku, maka bahasanya harus formal dan runtut. Nah, yang saya tulis di buku itu bukan murni dari pengetahuan saya, tetapi dari referensi sana-sini saya gabungkan, saya parafrase ulang. Ini juga dibantu oleh AI. Nah, berikutnya, membantu saya dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini ikut tren sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka. Atau mungkin di sini ada CGP atau bahkan GP yang sudah mulai terbiasa menerapkan berdiferensiasi. Saya mengajar baru 18 tahun. Membaca paparan pembelajaran berdiferensiasi itu ini bukan sombong ya Bapak Ibu, hanya cerita saja. Saya hanya manggut-manggut saja membaca teori pembelajaran diferensiasi di modulnya guru penggerak. Karena sebelum ada kurikulum merdeka, sebelum ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, dari dulu saya mengajar itu ya modelnya begitu itu. Cuma dulu saya hanya insting feeling saja. Ketika produk itu ya tidak perlu harus sama. Kemudian cara siswa belajar, materi apa yang dipelajari, prosesnya bagaimana, itu juga saya tidak pernah memaksakan harus mengikuti saya. Dan ternyata, oh seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi semakin menurut saya hanya menegaskan saja bahwa apa yang selama ini saya terapkan, saya lakukan di kelas itu, oh ternyata ada landasannya, ada penguatannya. Dulu saya tidak tahu itu istilah, oh ini namanya diferensiasi konten, proses produk, itu saya tidak paham itu. Tetapi saya sudah melakukan ketika saya membuat, saya senang pengajarannya kan modelnya PJBL, project. Produknya itu ya diferensiasi, suka-suka anak itu produknya seperti apa, yang penting saya bisa menilai, bisa memberi umpan balik, anak-anak bisa kreatif. Ada yang pengennya buat TikTok, ada yang pengennya membuat poster, ada yang pengen membuat video liputan. Ya, suka-suka mereka, yang penting poinnya sampai. Nah, itu ternyata diferensiasi kayak begitu.
Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin masih kesulitan, nanti bisa minta bantuan AI dalam merancang diferensiasi. Membantu guru dalam menyiapkan perangkat asesmen. Yang malas-malas ini membuat soal, ya, minta tolong saja sama AI nanti. Buatkan 10 soal pilihan ganda, materi apa lengkap dengan kunci jawabannya. Nggak usah nunggu 5 menit, 1 menit, 10 detik mungkin sudah muncul semua itu soal dan jawabannya. Saya tidak paham apakah direkam atau tidak. Kalau saya sih semoga tidak, gitu ya. Biar konsen di sini. Ya, kemudian membantu saya dalam membuat gambar ilustrasi. Nah, ini saya tidak bisa menggambar, saya minta tolong AI. Kemudian pilihan AI yang ada itu banyak sekali Bapak Ibu. Nanti yang akan kita atau yang saya tampilkan, saya paparkan untuk AI-nya Gemini. Maka tadi saya bertanya Bapak Ibu, ada yang pernah tahu Gemini gitu ya? Ada yang menjawab bintang Gemini gitu. Nanti kita akan bermain-main dengan Gemini, bagaimana Gemini membantu saya, membantu guru, membantu Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu pengen menggambar tapi nggak bisa menggambar, imajinasinya diketik saja. Imajinasinya diketik, gambarkan seorang yang sedang memancing di tepi danau, mengenakan baju merah, memakai caping, di depannya ada monster. Udah gitu saja, tampilnya seperti yang Bapak Ibu lihat. Pengen membuat gambar seorang yang mendaki tebing, di sekitarnya banyak binatang. Seperti ini jadinya. Bapak Ibu yang punya putra putri masih balita, yang senang bercerita, kalau beli buku di Gramedia itu kan mahal buku cerita itu. Buat cerita sendiri, Bu, ya, menggunakan Gemini. Nanti minta tolong Gemini untuk membuatkan cerita tentang apa. Nanti Gemini bisa membuatkan. Ya. Ini pengantarnya, Bapak Ibu. Nanti sebelum saya praktikkan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mau langsung praktik atau tidak. Kalau mau praktik, apakah perangkatnya pakai HP, kemudian praktiknya pakai laptop, gitu. Saya tidak memahami satu persatu. Sebelum saya lanjut, mungkin ada tanggapan, ada umpan balik, ada sharing, ada penguatan, atau mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Disilahkan Bapak Ibu. Ya. Yeah. Ya.
Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Nazarul. Ini saya mau nanya satu pertanyaan saja ke Pak Bayu. Ya, silakan. Begini Pak Bayu, kalau kita misalnya sedang mengkonsep skripsi atau tesis atau disertasi, lalu pakai bantuan AI ini apa nanti nggak bermasalah di apa namanya itu yang sensor Oh iya, hasil tulisan ya, itu? ya. Nah, itu Ya, saya gimana? paham, paham. Itu sama dengan ketika saya menulis buku, Pak. 4 judul buku itu tadi saya ceritakan, saya sampaikan berbantuan AI. Tetapi harus diparafrase, Pak. Apalagi kalau itu sudah urusannya dengan karya ilmiah ya. Bapak Ibu boleh kok, dosen itu membolehkan mahasiswa itu menggunakan perangkat AI untuk mengerjakan tugas. Tetapi harus diparafrase ulang, Pak. Karena Bapak ketika menggunakan AI mencari materi gitu ya, mencari topik penelitian. Bahkan AI itu kan buatkan artikel 500 kata tentang apa gitu. Itu kan muncul langsung, Pak. Nah, kalau itu mau dipakai tinggal copy paste gitu ya. Nanti kalau dosennya kembalikan copy paste ke Zero GPT, begitu ketahuan langsung dibilang tuh, Pak. Udah ayo. Tapi kalau diparafrase, nah itu gitu. Jadi menulis buku saja zaman sekarang itu pakai bantuan AI itu enggak masalah. Yang penting kita tetap nanti di AI itu kan bisa mencantumkan sumbernya juga. Nah, nanti yang jelas hanya kita pandai-pandai memparafrase. Nah, parafrase itu kalimat yang muncul diubah sedikit kan. Nah, itu saja Pak. Ini saya manggilnya Pak Basic School. Ya, saya Ahmad Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Gitu ya. Jadi Iya. tidak masalah menggunakan AI untuk membantu karena memang AI diciptakan kan untuk membantu mempermudah, tetapi tidak boleh langsung serta merta itu yang dipakai apa adanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Ya, sama-sama Pak. Cukup? Ada lagi mungkin? Atau langsung ke demonstrasi? Langsung ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah memberikan alamat untuk akses gemini.com. Ya, saya ketikkan di chat box kalau ada yang mau langsung praktik. Kalau toh tidak, Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan dulu apa yang akan saya tampilkan. Ya, kemudian nanti lain kesempatan Bapak bisa praktik. Mudah kok Pak, nggak ada yang nggak sulit banget ini. Ya, baik, saya sebentar ya. Ya. Ya, Bapak sudah tampil ya. Saya membuka browser
kemudian diketikkan di alamatnya gemini.google.com. Ya, ini nanti akan tampil alat bantu ya. Bapak Ibu mau tanya apa saja. Nah, kalau Bapak Ibu belum login, itu di atas, di kanan atas itu nanti bisa login menggunakan ketikkan login email. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya ya, sama persis ketika Bapak Ibu chatting menggunakan WhatsApp. Masukkan perintahnya di sini. Ya. Silakan Bapak Ibu mengetikkan ya, mengetikkan di kolom chat. Bapak Ibu yang ada di sini itu mengajar mapel apa saja. Nanti salah satu, salah dua, salah tiga Bapak Ibu yang akan saya jadikan apa ya? Contoh ya, PAI. Ada lagi selain PAI? Silakan di dalam kurung materi apa yang nanti akan dibuat contoh untuk kita sama-sama belajar. Pak Ahmad, Pak, ibadah di bulan Ramadan. Oke, ada yang lain mungkin? Mengajar apa? Silahkan di kolom chat. Matematika, Ibu mau materi apa Bu? Matematika, Bu Siti. Kelas jenjangnya sekalian, maaf saya lupa ya. Matematika jenjang apa, kemudian materi apa yang akan kita gunakan contoh. Bu Siti, silakan Bu Siti mengajar di kelas apa, kelas berapa gitu. Kok hilang lagi Bu Siti? Bu Siti, saya coba menggunakan materi trigonometri ya. Ya, ini kalau yang PAI nanti deh, sekarang matematika dulu. Ya, matematika, materi statistika dulu ya, nanti PAI yang banyak nanti. Baik, kita mulai dengan pertanyaan begini. Saya guru kelas 11 SMK. Mengajar matematika. Topik materi ya, materi statistik. Tolong buatkan 3 pertanyaan pemantik agar siswa tertarik mempelajari statistika. Ini Ibu Bapak meminta tolong itu seperti kita ngobrol aja sama mesin. Tapi dia jawabnya pakai teks. Oke, langsung enter. Tapi jangan banyak lagi ya. Lainnya buat kipas tuh. Tapi jangan banyak-banyak lagi ya. Bapak Ibu bisa melihat tampilan pertanyaan pemantiknya? Ya. Oke, kasih jempol nggak apa-apa, pakai emoticon ya. Ini pertanyaan pemantik, pertanyaan yang sering kita lalai, ya, tetapi ini sangat berarti karena bisa memacu, memantik siswa untuk mempelajari materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Guru. Nah,
Sekarang pertanyaan pemantik sudah, buatkan materinya, buatkan materi pembelajaran tentang statistika. Iya. Ibu yang mengajar matematika bisa sambil cek ya, apakah sesuai atau tidak tentang statistika. Maaf Pak, saya ini kan masih pemula, jadi saya tadi udah. Gimana Bu? Ya Bu Siti, halo. Halo, ini Pak, Ya, yang gimana? tampilan Bapak ini beda dengan yang saya lihat. Kan saya juga buka Gemini, google.com gitu kan. Nah, ini saya lihat untuk sign in-nya belum ada. Di sini saya tengok Gemini, bantuan andal untuk beraktivitas dan berkreasi. Ya. Itu tampilannya. Mulailah menulis membuat rencana belajar. Jadi apa sesudah ini kita klik biar tampil seperti yang di layar Bapak? Ya itu ada tulisan masukkan perintah di sini, ada nggak Ibu Siti? Di mana? Ya di layarnya Ibu itu ada masukkan perintah di sini atau enggak? Ibu bisa share screen nggak? Kalau bisa, coba. Aduh, gimana ya? Lupa saya share screen kayak mana kemarin. Share screen itu yang ada di Panah. tombol bawah itu ada tanda panah. Saya turunkan dulu Ibu kalau mau share screen. Silakan Bu Siti. Klik tanda panah, Ya. kemudian entire screen boleh atau apa. Terus saya tanda panah, terus select Pak Nazarul mungkin ya Bu Siti itu. atau gini aja Pak, saya apa aja, saya screenshot aja, saya masukkan di kolom chat bisa? Oh, screenshot nggak bisa, apa bisa masuk kolom chat? Enggak ya? Klik mulai percakapan dengan Gemini Bu, itu betul. Ini kan saya buat di sini kan, di sini enggak ada. Klik percakapan dengan Gemini ada, itu saya klik Pak. Ya udah Ibu ngetik di situ. Terus di sini persyaratan dan privasi, data Anda di aplikasi Gemini. Ya apa? Aplikasi terus sesuai itu ada di kiri kanannya, di kiri lain kali selengkapnya apa yang saya klik Pak? Lain kali nggak apa-apa. Lain kali, misalnya saya klik lain kali, terus kembali lagi ke awalnya Pak. Ibu di situ sama siapa Bu? Minta tolong yang di. Saya sendiri di sini. Aduh, lupa saya share screen dulu, udah pernah. Aduh, tunggu ya Pak. Ya, nanti Bu di akhir sesi coba ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Oke. Nanti Bu lihat materi yang muncul itu sesuai apa tidak ya. Bu lihat. Ya. Oke, ini sudah muncul materi tentang statistik. Sekiranya Ibu membutuhkan penjelasan lebih, ya Ibu tinggal tulis saja di situ. Misalnya ini, saya minta agar diberi penjelasan lebih rinci tentang jenis data dan skala pengukuran. Tinggal ketikkan aja, jelaskan lebih rinci materi, jenis data, dan skala pengukuran. Kalau yang awal itu hanya singkat-singkat, ya kalau diminta menjelaskan lebih rinci, pasti akan dijelaskan lebih kompleks.
Sesuai Bu Siti yang Bapak Ibu yang lain mengajar matematika? Oke, ini pertanyaan pemantik sudah, membuat materi sudah. Ya. Sekarang apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Buatkan skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk materi statistik. Ini Bapak Ibu ditampilkan tingkat kesiapan. Tingkat dasar belajar apa, tingkat menengah belajar apa, tingkat tinggi belajar apa gitu. Visual, auditori, kinestetis, skenarionya pembelajaran disampaikan. Kemudian sampai ke sudah ditampilkan di sini keterampilan kontennya, prosesnya. Ya. Ini. Oke, sudah. Sekarang minta dibuatkan soal. Buatkan 10 soal pilihan ganda lengkap dengan jawabannya untuk materi statistika. Nah, sudah. Ibu kalau membuat 10 soal berapa menit paling cepat? Gemini membuat 10 soal nggak ada 10 detik selesai. Kalau minta soal yang modelnya gini, buatkan 30 soal pilihan ganda lengkap dengan jawabannya. Soal mulai dari tingkat mudah, sedang, dan sulit. Nah, apakah Gemini bisa? Kita lihat. Puluh soal ya dibagi sendiri itu. Tingkat mudah apa? Kemudian nomor 11 tingkat sedang. Ya, di tingkat sedang 11 sampai 20 sampai tingkat sulit. Ya. Buatkan 5 soal esai materi statistika disertai studi kasus yang nyata, studi kasus nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, dibuatkan Bu. Ya. Ini kan sangat menyenangkan untuk guru-guru yang malas seperti saya ini. Oke, cukup untuk pelajaran matematika. Sekarang kita coba pelajaran apa ya? Apa? Ya, PAI. Coba ya, saya akan mencoba Islam, materi zakat gitu aja ya. Materi zakat ini mau saya ini. Buatkan 3 pertanyaan pemantik tentang zakat. Silakan Bapak Ibu PAI diperhatikan apakah sesuai atau tidak.
Mintanya 3 loh. Sudah langsung diberikan penjelasan seperti ini. Oke, kita lanjut. Buatkan materi ajar tentang zakat. Kalau sesuai silahkan beri emoticon jempol Pak, Bu, agar Gemininya semangat ini membantu Bapak Ibu. Bukan Gemininya, sayanya. Pengertian zakat, hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat-syarat zakat, cara menghitung, ya, zakat fitrah, zakat mal, manfaat zakat. Nah, kalau Bapak Ibu minta materi lebih komplit tentang syarat-syarat misalnya, ini di copy aja, jelaskan lebih rinci materi. Ya, ini Gemini minta jempol ini Bapak Ibu kalau sesuai atau tidak materinya. Iya. Terima kasih responnya. Sesuai ya materi zakat ya. Syarat-syarat zakat. Sekarang minta sebentar. Sekarang minta dibuatkan soal. Buatkan 15 soal pilihan ganda lengkap dengan jawabannya. Ya. Nggak sesuai. Oke, bagaimana kalau kita minta soal isai? Ini kalau Bapak Ibu membuat perangkat ajar mulai dari pemantik sampai soal, ini cukup 15 menit sudah jadi bagus ini. Tinggal pinter-pinternya Bapak Ibu menanyakan. Nah, tenang saja, Gemini tidak akan bosan ditanya-tanya. Buatkan 5 soal esai tentang zakat disertai dengan contoh kasus. Pertanyaannya adalah dari mana, bagaimana Gemini bisa membuat seperti ini? Abrida Sari, Ibu Abrida silahkan. Ini raise hand Pak Nasrul atau Pak Hamdi. Siapa dulu nih, Pak Hamdi atau? Oh ya, silakan. Oh gitu ya. Oke, berarti lanjut. Baik, ini soal dengan contoh kasus. Sekarang apa lagi? Buatkan pembelajaran berbasis ini. Buatkan skenario pembelajaran berbasis proyek untuk
materi zakat. Siapa di sini yang sering belajar dengan proyek? Kalau saya hobi sekali, Pak. Ya, durasi 2 minggu. Proyek itu pasti waktunya lama dan berkelompok. Ya, ada langkah-langkahnya. Setiap kelompok memilih salah satu topik, kemudian riset, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, presentasi, diskusi, dan evaluasi sampai penilaian. Ini Bapak Ibu kan tinggal pinter-pinternya nyuruh saja. Ya. Oke, sekarang coba materi yang lain. Bahasa Inggris, materi analytical exposition text. Oke, kita coba. Pokoknya di awal Bapak Ibu harus mengenalkan diri. Mengenalkan diri itu biar Gemini mencari jawabannya itu lebih spesifik. Contohnya seperti ini. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris kelas 13. Saya akan mengajar materi analytical exposition text. Saya kesulitan membuat materi ajar. Tolong buatkan materi ajar. Ini siapa ini yang bahasa Inggris tadi ya? Ibu Salawati. Ibu nanti kasih respon ya, apakah ini sesuai atau tidak. Iya, iya. Sesuai kah? Lagi dibaca ya, Pak. Oke. Gimana Bu? Sesuai? Bentar ya Pak, karena saya pakai Android, nggak pakai laptop, jadi agak Oh iya, iya. Gimana evidence? Oh ya, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Sesuai ya? Ya, sesuai Pak. Oke, Saya lagi nyoba sesuai. di laptop ini Pak, saya lagi buat Gemini, langsung praktek juga. Oh, bagus, bagus. Yeah. Terima kasih saya. Oke, sekarang matematika sudah. PAI. PAI itu coba, apakah Gemini bisa materi tafsir? Bapak Ibu yang tadi mengisi PAI ada materi tafsir apa Bu? Di ini SMP atau SMA ya? Saya kok tidak tahu ya. Atau bisa aja minta dites saja Gemini, suruh tafsir ayat apa gitu Pak. Silahkan diketik di kolom chat.
Silakan. Mau mengetes Gemini tafsir ayat surat apa, kemudian dijadikan contoh. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak jadi. Oke, karena tidak ada yang respon, kita ganti minta tolong Gemini membuat cerita. Buatkan teks cerita untuk anak usia 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun saja. Cerita dengan tokoh tupai yang rajin. Coba buatkan ceritanya. Sebentar, ada kesalahan. Ya, ceritanya sudah langsung dibuatkan oleh Gemini. Sampai disebutkan pesan moralnya. Kalau ibu bapak mau melanjutkan ini, tinggal diberi pertanyaan berikutnya saja. Anak beruang itu sangat senang berterima kasih pada Kiki. Ya, sekarang ceritakan tentang beruang. Beruang yang ditolong oleh Kiki. Mengapa dia tersesat? Gitu. Nanti Gemini akan menceritakan sendiri. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu atau ibu-ibu yang tidak perlu membeli buku cerita tapi membuat cerita sendiri dibantu oleh Gemini? Ya. Ini masih bisa dilanjut lagi ceritanya, terserah Bapak Ibu mau melanjutkan minta Gemini cerita apa. Oke, buatkan artikel tentang pengolahan sampah 100 kata. Nah, sudah jadi, Pak. Kalau Bapak Ibu mau menghitung 100 kata beneran atau tidak, ya silahkan dihitung sendiri. Kalau mau lebih dari 100 kata, ya tinggal mau butuhnya berapa. Oke, misalnya gini. Ceritakan tentang wilayah Padang Sidempuan.
apa makanan khasnya dan tempat wisata terfavorit. Ini Bapak Ibu, Padang Sidempuan, sesuaikah dengan penjelasan di sini? Ada gulai tapanuli, holat, apa ini holat? Mie gomak, ikan sale, gulai palai isi ikan sale. Kasih jempol dong buat Gemini kalau benar. Sesuai ya, jadi saya tidak perlu buka Google, coba tanya di Gemini aja. Tanya Gemini apa sih yang dia nggak bisa, itu saya sampai susah. Nanya apa yang Gemini nggak bisa jawab gitu ya. Oke, sekarang coba dalam bentuk tabel ya. Tampilkan dalam bentuk tabel. Oh ya, ini wisatanya belum ada ini. Belum dilihat. Tempat wisata favorit Taman Siala, benar apa tidak ya saya ngucapnya? Puncak Sorik Marapi, Museum Negeri Sumut ya. Sekarang saya minta Gemini menampilkan dalam bentuk tabel. Sungai di Sumatera. Ya, Sungai Batanghari panjangnya berapa kilo, provinsi mana? Musi, Indragiri, Barumun, Kampar, Asahan, Siak. Saya kepengen ngerti nih tentang Danau Toba. Ceritakan fakta menarik tentang Danau Toba. Ya, ini. Nah, misalnya nih saya tertarik dengan legenda Putri Ikan. Ya, saya tinggal minta Gemini aja. Ceritakan secara lengkap legenda Putri Ikan. Nanti dia akan menceritakan. Ya, semoga sesuai. Benar begitu, Bapak Ibu ceritanya? Bapak Ibu yang saat ini sedang langsung praktek ya, langsung praktek ke Gemini, bisakah raise hand berapa personel yang langsung praktik? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buatlah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Gemini. Nah, coba Bapak Ibu buat pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Gemini. Pertanyaan yang logis loh ya, bukan yang hal-hal yang mistis loh ya, tapi yang logis.
Atau silahkan mau praktik tanya apa saja lah, tanya apa saja, tentu saja yang logis ya, bukan yang mistis-mistis yang. Nah itu sekalian praktik pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab oleh Gemini. Ayo langsung cepet-cepetan siapa yang bisa membuat pertanyaan yang tidak bisa. Apa PIN ATM Bank BCA saya? Iya, betul, tidak bisa dijawab oleh Gemini. Apalagi? Berapa jumlah genteng rumah saya? Gemini bisa jawab enggak? Enggak bisa. Misalnya saya punya anjing. Siapa nama anjing saya? Gemini enggak bisa jawab. Kenapa tidak bisa menjawab, Bapak Ibu? Karena sebelumnya tidak ada informasi di internet tentang jumlah genteng saya. Tidak pernah ada informasi di internet tentang siapa nama anjing saya. Pun demikian, tidak pernah ada informasi di internet nomor PIN. Siapa tadi? Yang nomor PIN Bu Eli Pasaribu itu nggak ada di internet. Gemini nggak tahu. Gitu. Jadi, kenapa Gemini cerdas? Karena dia mencari informasi. Kalau informasi itu tidak diperoleh, ya dia tidak cerdas. Cuma bedanya dengan kita, kadang kita lupa, kadang kita males nyari informasi. Kalau Gemini nggak bisa lupa dan tidak males mencari informasi. Itu bedanya. Jam berapapun disuruh cari informasi, dia nggak pernah lelah. Beda dengan kita. Gitu. Ya, jadi secerdas-cerdasnya Gemini, dia harus mempunyai istilahnya, dia harus diajari dulu agar bisa cerdas. Nah, dia itu bisa belajar sendiri. Belajarnya dari mana? Dia membaca jutaan sumber di internet. Dia merangkum, kemudian menampilkan kepada kita. Contoh kalau tadi Bapak Ibu minta 10 soal pilihan ganda. Sudah ditampilkan, minta lagi 10 soal pilihan ganda, minta lagi 10 lagi, minta lagi 10 lagi. Nanti soal-soal itu tetap akan berubah-berubah. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat soal berbantuan Gemini, harap diperhatikan, harus dicek terlebih dahulu. Sebelum disampaikan kepada siswa. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu zaman sekarang jangan membuat PR yang soalnya soal teori-teori macam gini. Soal Bapak Ibu guru itu di copy paste ke Gemini, itu langsung bisa dikasih jawabannya. Maka kalau buat soal sekarang adalah soal yang studi kasus. Yang sekiranya di Gemini nggak ada. Tidak pernah ada orang yang memposting tentang studi kasus tentang zakat. Hanya ibu atau bapak saja yang membuat kasus itu. Ya, mungkin angkanya yang diubah. Itu sudah tidak bisa ditemukan oleh Gemini. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tadi ya buat 10 soal pilihan ganda buat PR. Ya, kalau dia punya kakak, punya saudara gitu ya. Soalnya di copy paste di Gemini. Dan kalau itu buatan Gemini, ya langsung ada jawabannya. Maka mengukur knowledge siswa sekarang sudah tidak valid kalau PR-nya pilihan ganda. Saya rasa sampai di sini dulu ya Pak. Nanti kalau terlalu banyak, satu lagi aja yang membuat gambar. Ya, kalau membuat gambar Bapak Ibu bisa menggunakan designer-microsoft.com. Designer-microsoft.com itu ada di sini.
saya sajikan di chat box. Ya, ini ada beberapa pilihan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari saja image creator. Nih, Bapak Ibu mau membuat apa? Mau minta gambar apa? Gambarkan rumah kuno yang ada di tepi jurang. Terlihat pemandangan padang rumput. Ada beberapa rumah di padang tersebut. Udah seperti ini, nanti gambarnya seperti apa? Ini akun kalau desain image pakainya ini Pak, akun, nah ini sebentar ya. Ini contoh gambar dari permintaan saya. Rumah kuno yang di tepi jurang seperti ini jadinya. Nah, keren ya. Untuk bisa menggunakan desainer, syaratnya Bapak Ibu harus memiliki akun Outlook. Saya ketikkan ya di syarat login menggunakan Nah, Bapak Ibu bisa minta tolong nanti putranya, ponakannya, cucunya gitu ya, buat akun di Outlook. Nanti contohnya gini, bayu.dj@outlook.com gitu. Itu jadi alamat email. Nah, untuk login di desain untuk menggambar. Oke, silakan Ibu Bapak yang pengen minta digambarkan, coba ketikkan di chat box ya. Pengen digambarkan apa? Silahkan. Imajinasi Bapak Ibu ya, imajinasi Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu minta digambarkan apa? Tinggal diketikkan, nanti saya copy paste di desainer kreator. Ya, ini saya tambahkan terlihat beberapa sapi menarik gerobak membawa hasil panen. Ya, tampilannya jadi seperti ini.
Atau gambarkan kucing gemuk dikejar anjing hitam. Suasana hujan di pedesaan. Bagaimana gambarnya? Kaligrafi kontemporer. Oh, sebentar. Ya, ini Bapak Ibu. Kucingnya terlalu gemuk, ini obesitas ini. Nah, contohnya seperti ini jadi gambarnya. Oke, coba sekarang apa ini? Kaligrafi. Bu Supriyani, apakah ini sesuai dengan permintaan, Bu? Mohon responnya, Bu. Sesuaikah? Sesuai. Oke, sekarang tolong gambarkan mobil SUV. Wah, ini imajiner bener ini. Cakep ya. Nah, gambar-gambar yang dihasilkan ini tidak ada hak patennya, Bu, Bapak. Jadi bisa bebas dipergunakan. Jadi tidak melanggar apapun kalau